Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wulandari, NIM 2002-02097. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang status anak luar nikah dalam hukum waris. Pertama, pengertian anak luar nikah. Yang pertama, menurut kompilasi hukum Islam atau KHI. Menurut Mizan Asroni, dikatakan anak zina adalah anak yang lahir dari seorang ibu tanpa menikah lebih dahulu, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Jika seorang berzina dengan seorang laki-laki, lalu ia hamil dan melahirkan, maka anak tersebut adalah anak zina, atau ia hamil beberapa bulan, lalu ia nikah dengan laki-laki yang menzinainya itu. Maka anak tersebut juga dinamakan zina. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dengan demikian jelasnya bahwa yang dimaksud dengan anak luar nikah menurut kompilasi hukum Islam atau KHI adalah anak yang dibenehi atau dilahirkan di luar pernikahan yang sah menurut ajaran agama. Kedua, menurut KUH Perdata, anak luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak yang dihasilkan dari hubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita, yang di antara keduanya ada halangan untuk menikah dan sama-sama belum menikah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Keluarga Islam. Pertama, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar nikah yang orang tuanya tidak menikah secara sah memiliki kedudukan sebagai anak tidak sah. Kemudian dengan pengakuan salah satu atau kedua orang tuanya secara bersama-sama, ia menjadi anak luar nikah yang diakui. Kedudukannya sedikit lebih rendah dari anak sah, namun lebih tinggi dari anak luar nikah yang tidak diakui oleh kedua orang tuanya. Di dalam pasal 272 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiap-tiap anak yang dibenihkan di luar pernikahan, kemudian dengan nikahnya bapak dan ibu biologisnya, maka anak tersebut menjadi anak sah apabila keduanya sebelum menikah telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, yakni tercatat dalam akta kelahiran si anak atau di dalam pernikahan orang tuanya. Kemudian yang kedua, menurut kompilasi hukum keluarga Islam atau KHI, Islam mengajarkan kepada para pemeluknya bahwa setiap anak yang dilahirkan demikian kedudukannya yang baik dan terhormat. Seorang anak dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci dan bersih. Jadi tidak peduli apakah dia anak yang dilahirkan di dalam pernikahan atau di luar pernikahan. Anak tidak menanggung dosa orang tuanya, sebab seluruh kesalahan yang berlaku bagi dua manusia yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian faktor penyebab terjadinya anak luar nikah antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. 1. Hubungan perzinaan. Zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj atau vagina yang bukan muhrim atau istrinya yang sah. Kedua, inseminasi buatan, yaitu terjemahan dari artificial insemination. Yang dimaksud dengan inseminasi buatan ini adalah pengambilan buatan yang dilakukan terhadap seorang wanita tanpa melalui cara alami. Yang ketiga, li'an. Li'an adalah sumpah seorang suami bahwa ia akan bersedia menerima laknat Tuhan apabila tuduhan berzina yang dilontarkan terhadap istrinya ternyata tidak benar. Apabila tuduhan tersebut benar dan istrinya melahirkan seorang anak, maka anak tersebut dinamakan anak li'an. Kemudian, ketentuan hukum waris terhadap anak luar nikah menurut KUH Perdata dan kompilasi hukum Islam. Nah, yang pertama, menurut hukum perdata. Pada pasal 862 KUH Perdata menjelaskan bahwa
Jika si meninggalkan anak-anak luar nikah yang telah diakui dengan sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Menurut hukum Islam. Selanjutnya, menurut kompilasi hukum Islam atau KHI, di mana bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, cukup banyak yang menunjukkan tentang hukum kewarisan, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah sebagiannya adalah lebih berhak daripada sebagian yang lain di dalam ketetapan Allah. Sehubung dengan hal ini, maka kompilasi hukum Islam atau KHI pada pasal 174 menjelaskan Sehubung dengan hal ini, maka kompilasi hukum Islam pada pasal 174 menjelaskan yang pertama, kelompok ahli waris terdiri dari A. Menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, dan kakek, saudara laki-laki, paman. Kemudian golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, dan nenek. B. Menurut hubungan perkawinan. Selanjutnya yang kedua, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.